Oke, sekarang mari kita belajar tentang tekanan. Apa itu tekanan? Oke, sebelumnya kau udah belajar tentang gaya kan ya? Masih ingat lah ya konsep tentang gaya ya? Nah, sekarang coba bayangin kalau gaya yang sama kita berikan kepada dua objek yang berbeda berikut ini. Oke, kedua objek ini ya sebenarnya sama ya, sama-sama ada lilinnya, sama-sama ada apanya? Iya, ada koinnya gitu ya. Cuman penempatan koinnya berbeda aja. Kalau yang satu dia tidur, yang satu lagi dia berdiri. Oke, kalau kamu berikan gaya yang sama, besar F-nya sama, ya taruhlah berapa Newton gitu ya. Misalkan sama-sama kamu berikan 2 Newton gitu ya, gayanya sama. Nah, apa yang terjadi dengan koin ini? Yang mana yang masuk lebih dalam? Ayo, yang mana yang masuk lebih dalam? Yang kiri atau yang kanan? Iya, koin yang masuk lebih dalam adalah yang kiri, jelas lah gitu ya. Oke, jadi kamu bisa lihat bahwa gaya yang sama bisa menghasilkan efek yang berbeda. Kenapa bisa muncul efek yang berbeda? Ayo coba, kenapa coba? Apa perbedaan dari objek yang di kiri dengan objek yang di kanan? Ayo, ya coba kamu pikir. Berapa luas permukaan sentuh objek yang di kiri? Berapa luas permukaan sentuh objek yang di kanan? Yang mana yang lebih luas? Yang kiri atau yang kanan? Iya, yang kiri, yang kanan lebih luas ya. Lebih besar luas permukaan sentuhnya ya. Sementara yang kiri, luas permukaan sentuhnya hanya sedikit sekali, hanya segitu doang ya. Sementara yang ini, wait, luas sekali gitu ya. Nah, oke. Konsep luas permukaan sentuh itu, kaitan antara gaya dan luas permukaan sentuh itu namanya adalah tekanan. Oke, aku ulang lagi ya. Objek yang pertama, luasnya itu gimana? Luasnya itu kecil. Objek yang kedua, luasnya Aku diangkat besar. absen, gak usah moco. Luas itu simbolnya pakai A ya, luasnya besar. Nah, oke. Efeknya Aku itu ngetik bagaimana? kok di absen. Yang luasnya kecil itu dia menembus lebih dalam. Lebih dalam. Atau gini deh. Lebih dalam. Sementara untuk yang luas permukaannya besar, objek yang kedua yang sebelah kanan tadi ya, dia menembus kurang dalam. Oke, nah lebih dalam ini menunjukkan tekanannya bagaimana? Tekanan, oke, tekanannya itu berarti besar. Sementara yang ini tekanannya kecil. Oke, bisa dilihat ya bahwa luas yang kecil mengakibatkan tekanan yang besar. Luas yang besar mengakibatkan tekanan yang kecil. Nah, oke. Sehingga kita bisa melihat hubungan antara P, F, dan A. Ayo, bagaimana hubungannya? Ayo, ada yang punya ide? P itu adalah tekanan ya. P itu adalah tekanan. Rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah F per A, gitu ya. Oke, konsepnya gini. Kalau F-nya besar, maka tekanannya juga besar. Oke, kalau F-nya kecil, tekanannya juga kecil. Nah, tapi tekanan ini berbanding terbalik dengan luas gitu. Berbanding lurus dengan gaya, tapi dia berbanding terbalik dengan luas. Jadi ini adalah rumus dari tekanan gitu ya. Oke, coba kita masuk ke contoh. Misalkan ada dua objek ya. Objek yang pertama dengan objek yang kedua. Objek yang pertama diberikan gaya misalkan 100 Newton. Objek yang kedua diberikan gaya yang sama, 100 Newton juga. Kemudian objek yang pertama itu luas permukaan sentuhnya itu adalah 1 meter persegi. Sementara objek yang kedua, luas permukaan sentuhnya itu adalah 2 meter persegi. Yang mana yang tekanannya lebih besar? Objek pertama atau objek yang kedua? Oke, kita lihat gayanya sama. Kemudian kita lihat luas permukaannya lebih luas yang mana? Kiri atau yang kanan? Aku Iya, lebih luas yang kanan. inilah ngerekam. Gitu ya. Berarti kita bisa prediksi bahwa tekanannya lebih besar yang mana? Oke, cari yang luasnya kecil ya. Ingat karena luas kecil menunjukkan tekanan besar. Oke, ya udah, tapi sekarang kita hitung berapa tekanannya. Untuk yang pertama, kita gunakan F1 A1 ya. Ini F2 A2. F1 per A1 itu sama dengan
100 dibagi dengan 1, yaitu sama dengan 100. Satuannya apa? Ya, ikutin aja ya. Gaya itu adalah Newton, kemudian luas itu adalah meter kuadrat. Berarti satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Tekanannya berarti 100 untuk objek yang pertama. Untuk objek yang kedua, berarti F2 per A2. Dia sama dengan 100 per 2. Berarti dia sama dengan 100 bagi 2 berapa? Iya, 50 Newton per meter kuadrat. Oke, bisa dilihat ya bahwa tekanan yang pertama itu lebih besar daripada tekanan yang kedua gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena luas permukaan sentuhnya lebih kecil daripada luas permukaan sentuh yang kedua gitu ya. Oke, segitu aja dulu konsep tentang tekanan.